Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Karmi. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang bank penyedia kredit rumah terbaik. Sebenarnya ada nggak sih bank yang menjadi penyedia KPR yang terbaik? Itu adalah pertanyaan yang sangat-sangat penting sekali untuk teman-teman renungkan dulu. Dan di sini saya akan kasih satu petunjuk. Yang pertama adalah terkait dengan harapan bahwa ada bank penyedia kredit rumah yang terbaik, itu sama seperti kita mengharapkan ada satu bank yang sepanjang masa dia selalu menjadi yang terbaik. Nah, cuma masalahnya adalah yang terbaiknya ini kan bisa bervariasi bagi banyak orang. Kalau bagi orang-orang yang secara price sensitif atau sensitif dengan harga, tentunya bunga terbaik itu adalah yang utama gitu. Tapi ada juga orang-orang lain yang dia nggak begitu price sensitif, tapi dia begitu time sensitif. Jadi dia bener-bener yang penting cepet nih KPR saya bisa disetujuin. Saya nggak peduli, saya butuh waktu. Kira-kira seminggu udah disetujuin. Atau 2 minggu nih udah realisasi. Gitu. Nah, kenapa ada orang-orang yang time sensitif dan ada yang price sensitif? Ini balik lagi karena kondisi yang berbeda-beda yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Nah, buat soal kecepatan, ini bisa beda-beda juga banknya. Gitu. Karena ada bank-bank tertentu yang dia memang kecepatan prosesnya cepat, tapi ngasih plafonnya pelit. Nah, ada juga bank yang dia prosesnya agak lebih lama, tapi ngasih plafon atau fasilitas KPR-nya lebih royal. Nah, ini kan balik lagi nih, persepsinya jadi berubah lagi. Wah, terbaiknya dari sisi harga, waduh, beda nih. Kalau dari kecepatan, beda nih. Yang ketiga ada lagi, bukan cuma dari sisi harga maupun kecepatan prosesnya, tapi dari sisi layanan. Gitu. Jadi pada saat kita ngajuin segala sesuatu gitu, ini bukan banknya pasif, tapi banknya yang nguber gitu. Dan dia ngingetin terus, ini dong, kira-kira seperti ini nih gitu. Oke, ini sekarang dokumen sudah diterima. Oke, berikutnya nanti akan langkah berikutnya yang akan terjadi adalah ini gitu. Diceritain terus. Jadi kita udah kayak istilahnya dapat gambaran, oh kita udah ngelakuin proses ini, nanti berikutnya tahap berikutnya ada A, B, C. Nah, terus nanti pada saat lagi jalanin A, B, C, lagi-lagi diulang lagi tuh sama petugas yang berbeda, dia ngasih tahu juga. Oke Pak, Bapak sekarang udah dapat keputusan, sudah disetujui. Nanti berikutnya akan ada proses A, B, C lagi gitu. Nah, itu dijelasin tuh. Nah, kan kalau ketemu bank yang kayak gitu kan itu nyaman juga ya gitu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah bank itu adalah bank yang kasih bunga yang terbaik? Belum tentu. Apakah bank itu adalah bank yang ngasih kecepatan keputusan yang terbaik? Cepet banget? Belum tentu juga. Gitu. Jadi, balik lagi nih, mungkin saya mau ajak teman-teman di sini untuk, yuk kita sama-sama ketemu sama realita gitu. Pada saat kita mengharapkan satu bank saja menjadi bank yang terbaik dalam semuanya, itu mirip kayak kita ngarepin ada satu orang yang sama, itu bisa dapetin medali emas berulang kali, terus-menerus dari waktu ke waktu, di Olimpiade. Itu kan kayaknya agak susah ya ketemu yang seperti itu. Ya memang susah gitu. Kenapa? Karena yang teman-teman perlu tahu di sini adalah kompetisi KPR antar bank itu tinggi gitu. Saya ngasih contoh yang benar-benar paling real dan paling sering diadu, itu adalah kompetisi soal bunga. Nah, kalau judulnya masih bunga fix, itu bisa adu rendah. Itu gampang. Bank A ngasih bunga 5%, fix 3 tahun. Minggu depan atau 2 minggu kemudian,
Bank B masuk. Bunganya 4,75%. Minggu depannya lagi, Bank C masuk. Bunganya 4,5%. Bulan depannya lagi, bisa masuk lagi. Bank Z, bunganya 2%, fix 1 tahun. Wah, langsung kelihatan mahal kan? Yang jualan 5% dibandingkan dengan yang 2% fix 1 tahun. Tapi masalahnya di sini yang teman-teman perlu pahami adalah sebagai pengguna KPR yang bijak, kita harus tahu gambarannya. Keseluruhan KPR itu seperti apa. Jadi nggak cuma ngomong bunga fix yang di depan, yang bisa adu rendah kapanpun, kita ngomongin juga soal bunga floatingnya seperti apa. Karena banyak juga yang bunga floatingnya agak nggak terlihat nih. Nggak transparan istilahnya. Jadi balik lagi kalau bicara soal kompetisi, bunga fix, itu kalau saya bilang hari ini misalnya, Bank A paling bagus, nggak perlu tunggu lama. Bisa jadi seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, Bank B lebih bagus. Bank C lebih bagus. Terus gimana dong posisinya saya sebagai orang yang istilahnya ada kesan mempromosikan satu bank tertentu untuk bilang bahwa bunganya dia paling bagus. Nah, di sini jadi saya mau perjelas, kalau ada baik bank maupun orang yang bilang bahwa udah kamu ngambil KPR-nya di bank A saja nih atau di bank B saja nih, itu bunga itu tokonya bank udah bagus banget deh, itu orang yang hanya bercerita melalui pengalamannya dia gitu. Pengalaman dia itu berarti hanya satu, berarti penilaian dari satu orang yang judulnya subjektif. Itu benar-benar personal banget. Ya bisa jadi dia kenal sama orang di bank itu. Bisa jadi dia mengalami layanan yang luar biasa enak itu karena memang ya ada faktor-faktor tertentu. Jadi ya tolong untuk bicara soal bank yang terbaik itu seperti apa, kita tetap harus selalu objektif. Gitu. Karena untuk jadi bank yang terbaik nih, penyedia KPR terbaik sepanjang masa, itu bukan hal yang mudah dilakukan. Jadi, kalau saran saya buat teman-teman yang kebetulan nih, udah terlanjur, ya saya udah masukin KPR-nya. Kemarin kesini udah tanda tangan akad KPR. Satu tips saya buat teman-teman adalah, selesai akad KPR, udah lupain semua yang soal KPR. Jangan dilihatin lagi bunga-bunganya lagi segala macam. Yang ada nanti teman-teman cuma nyesel. Gitu. Teman-teman ngarep bisa nego. Oh, ada nih yang bilang nego aja. Wah, kenapa saya tanda tangannya di angka 6,5%, padahal ini sekarang udah di 5% nih. Oh, minta aja turun bunga segala macam. Ya, ada sih, akan ada orang-orang yang bisa nyaranin seperti itu. Tapi perlu diingat, coba dilihat juga kapasitas orangnya. Apakah orang itu memang orang yang bisa dalam posisi bernegosiasi dengan pihak bank, atau hanya sekedar ngomong gitu. Kalau kita ngelihat posisi kita lebih real, oke, saat ini apakah saya memungkinkan untuk negosiasi kembali nih dengan pihak bank? Kalau untuk di bunga fix, saya berani bilang bahwa sangat-sangat kecil kemungkinan bank mau dengerin kamu. Gitu. Sekalipun cuma kelewat sehari ya, udah kebablas nih. Gitu. Itu kecil kemungkinan bank mau, oke, karena kamu bunganya kemarin 6,5% dan sekarang kita berubah jadi 5%, ya udah kami kasih kamu bunga yang 5%. Itu kecil banget kemungkinannya. Gitu. Tapi kalau mau dicoba, silakan. Namanya mau nyoba kan, gitu. Ya biar ada pengalaman juga. Gitu. Nah, terus mesti gimana dong? Ya, kalau saya boleh saran, selesai akad KPR, sudah. Lanjut aja. Nanti menjelang mau ketemu bunga floating, teman-teman baru mulai. Yuk, kita lihat lagi. Gitu. Yuk, kita mulai bidik lagi nih. Kira-kira ada kesempatan kemana gitu. Dan saat ini kira-kira dengan bank yang sama saya bakal kena bunga floating di berapa.
Nah, itu teman-teman mesti perhatikan banget. Dan teman-teman mesti simpan energi dan simpan tenaga dalam dalam bentuk dana ya. Supaya nanti kalau misalnya teman-teman perlu melakukan take over KPR, pindah bank ke bank lain, itu teman-teman punya tenaga dalam di dana tersebut. Sehingga proses take over-nya nanti bisa lancar. Nah, jadi, di sini teman-teman perlu ingat baik-baik bahwa yang judulnya kompetisi di bunga fix, itu judulnya nggak ada ujungnya. Gitu. Ada yang selalu adu rendah, segini gitu. Hati-hati banget. Gitu. Sama yang paling rendah juga mesti hati-hati. Kenapa? Karena jangan-jangan di belakang itu ada jebakan Batman. Apalagi kalau masa fixnya cuma pendek, cuma fix 1 tahun atau 2 tahun. Nah, itu ngeri. Gitu. Kan, ya amit-amit nih. Jangan sampai kita dapat KPR-nya, tapi kita nggak dapat rumahnya. Gara-gara begitu masuk bunga floating, kita nggak sanggup bayar angsuran. Amit-amit ya. Jangan sampai itu kejadian. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan bank penyedia kredit rumah terbaik. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Yuk, bye.